Assalamualaikum, hai ketemu lagi ya di YouTube channelnya Gita Fenri Diary. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, ini kita langsung aja ya ke dalam videonya. Jadi alhamdulillah ya aku mau share lagi kegiatan aku. Kali ini aku mau share lagi untuk budgeting aku ya teman-teman. Nah, di sini aku tuh mau evaluasi dompet pintar aku ya selama bulan Desember karena aku kan mau ngisi lagi dengan yang baru di bulan Januari. Nah, ini aku mau lihat dulu sisa yang ada di dompet pintar ini ya teman-teman. Nah, ini sisanya itu ada makanan kucing ya, ada 50.000. Sebetulnya kemarin sih sebelum aku rekapan gini tuh ada sisa lebih sekitar 200-an. Cuman dipakai sama Pak Su ya, tapi aku tetap aja hitung itu untuk makanan kucing. Nah, kemudian ada juga untuk belanja mingguan pertama itu masih ada sisa 50.000. Kan budgetnya 200.000 ya, jadi kepakainya 150.000. Lalu ada untuk hiburan pertama atau minggu ke-1 itu ada 100.000 ya sisanya. Dan untuk belanja mingguan kedua itu masih utuh ya 200.000 itu karena masih ada stok ya dari minggu pertama, jadi aku tuh nggak belanja. Kemudian di hiburan yang kedua aku nggak ada sisa. Di hiburan yang ketiga ada sisa 100.000. Kemudian di belanja mingguan ketiga dan keempat itu ada sisa 52.000 dan 100.000. Nah, ini untuk makanan kucing itu kayak ikan, terus kemudian kalau untuk kalengan itu biasanya budget dari Pak suami ya. Cuman kalau misalkan pas budgetnya Pak suami tuh udah nggak ada atau habis, itu biasanya kepake sama budget makanan kucing ini. Kemudian untuk hiburan itu kayak jalan-jalan aku ya sama keluarga weekendan gitu, Sabtu atau Minggu. Kalau nggak ke mertua, kalau nggak jalan ke mall gitu ya teman-teman. Nah, itu aku budgetin di hiburan. Nah, ini aku mau hitung ya sisanya berapa selama di bulan Desember. Untuk yang lain-lain gak ada sisa ya, jadi habis itu. Jadi semuanya total sisa adalah alhamdulillah ya 652.000. Nah, ini bisa aku masukkan ya ke saving challenge sama untuk tambahan sinking fund. Jadi ini setelah aku rekap semuanya, baru aku bisa bikin tabel lagi yang baru untuk Januari tahun 2024. Oh ya, untuk budgeting sendiri atau pengeluaran itu disesuaikan ya teman-teman sama kebutuhan masing-masing rumah tangga. Karena kan nggak sama ya rumah tangga yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini aku tuh kebutuhan aku tuh untuk 2 orang dewasa dan 1 orang anak, dan anak aku tuh masih umur 2 tahun lebih ya, belum 3 tahun. Jadi aku tuh nggak ada pengeluaran kayak uang SPP, uang sekolah, terus kemudian uang bekal dan uang baju seragam dan uang transport segala macam gitu ya teman-teman. Jadi masih uang susu gitu. Dan cara mengatur keuangannya pun juga berbeda-beda, disesuaikan sama pemasukan. Jadi pemasukan rumah tangga yang lain sama yang lainnya lagi pasti berbeda teman-teman. Jadi cara dia mengaturnya pun pasti berbeda juga dan kebutuhannya pun juga berbeda ya teman-teman. Nah, oke, ini aku lagi bikin tabel untuk Januari tahun 2024. Oh ya, aku juga mau minta maaf ya karena aku tuh belum pandai ya dalam menghias-hias. Jadi masih berantakan dan dalam penulisannya pun juga masih berantakan, dan ini tuh cara aku ya teman-teman. Mudah-mudahan sejalannya waktu semakin aku terbiasa, mudah-mudahan aku juga makin baik ya dalam menulis untuk budgeting dan dalam menghias-hias gitu teman-teman, biar enak dilihat, enak dipandang dan makin semangat. Dan kalau aku tuh ngelihat cara budgetingnya Mam Iwi Daily itu bagus banget ya. Mungkin kalian yang pingin belajar juga bisa ngintip ya di channelnya Mam Iwi Daily untuk budgeting. Oke, ini aku tuh kehilangan penggaris. Betulnya aku tuh punya penggaris ya teman-teman, tapi aku tuh lupa ya naruhnya di mana. Kemudian aku tuh udah nyari-nyari tapi nggak nemu. Akhirnya terus kemarin aku beli ya di Indomaret, tapi juga nggak ada, pas kosong. Jadi ya udahlah pakai aja kartu ini ya, time zone. Masih bisa sih dipakai dan masih lurus ya untuk menggaris-garis. Karena kan kemarin aku tuh kayak asal garis aja ya, jadi kayak kurang rapi. Nah, ini aku untuk bikin tabelnya itu ada 4 kolom gitu ya, ada nomor, budget, nominal, dan sisa. Sebetulnya lebih bagus lagi kalau ditambah ya, ada 4 kolom kayak nomor, terus kemudian keterangan,
kemudian budgetnya berapa, lalu actual atau realnya pengeluarannya berapa, sama sisa gitu ya teman-teman. Ya pokoknya senyamannya kalian aja dalam membuat ini apa budgetingnya ini ya teman-teman. Dan ini aku juga nggak bikin budgeting keseluruhan karena agak sensitif gitu. Jadi aku cuman fokus aja ke dompet pintar ya teman-teman. Untuk listnya aku juga nggak ada perubahan ya, nggak banyak perubahan. Cuman aku tuh ada penambahan beras. Kemarin kan untuk budget beras nggak aku masukin ya ke dompet pintar. Tapi kali ini aku masukin aja ya. Karena kan aku bisa beli cash gitu. Tapi aku tuh nggak masukin uangnya ke sini. Kemarin tuh aku titipin ke Pak Su ya 150.000. Langsung dibelikan gitu ya. Jadi aku beli berasnya itu 5 kilonya tuh 70.000 teman-teman. Jadi 150.000 tuh kan dapatnya sekitar 10 kilo ya. Jadi sudah aku belikan ya beras 10 kilo. Kemudian untuk belanja bulanan juga nggak aku masukin ya uangnya ke dompet pintar karena aku tuh udah belanja. Dan udah aku bikin video juga sih teman-teman. Tapi di nextnya ya, di setelah ini kalau nggak salah videonya nanti aku tayangkan. Dan alhamdulillah aku tuh kayak hemat banget ya. Di sini kan aku budgetin 500.000 ya untuk belanja bulanan. Dan ini tuh hemat banget karena aku tuh cuman belanja yang aku butuhkan aja dan yang sudah habis. Yang penasaran bisa nonton ya besok di belanja bulanan aku. Jadi semuanya total aku tuh untuk kebutuhan Januari termasuk belanja bulanan ya masih aku tulis 500.000 itu ada 3.950.000. Kalau untuk kebutuhan di bulan Desember kemarin kan kurang lebih 4.300.000-an. Nah ini udah berkurang ya. Jadi 3.950.000. Aku tuh berkurangnya karena belanja mingguannya aku kurangi jadi 150.000 aja teman-teman karena kan kemarin 200.000 ada sisanya. Nah itu aku tuh mau men-challenge diri aku yang menantang. Jadi untuk belanja mingguannya sekarang untuk 1 sampai 4 aku jadikan 150.000 aja. Oke nih aku mau isi ya uangnya ke masing-masing dompet pintar ini ya. Uangnya untuk yang uang jajan anak tetap ya 100.000. Malah kadang-kadang kurang ya, tapi nggak apa-apa ya aku budgetin aja 100.000. Kemudian makanan kucing 600.000. Kemudian belanja bulanan 500.000, tapi alhamdulillah ya ada sisanya. Kemudian ada belanja mingguannya tuh aku jadikan 150.000 aja. Dan yang lain-lainnya tidak ada perubahan. Dan sekalian aja ya aku mau nyapa teman-teman kalian semua yang sedang nonton video aku ini. Sedang ngapain kalian sambil nonton videonya, sambil bekerja, sambil beraktivitas atau rebahan kah? Aku temani ya dari sini aktivitasnya. Semoga aktivitasnya berjalan lancar ya sesuai yang diinginkan. Amin. Dan semoga yang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya sama Allah. Amin. Dan untuk yang baru menemukan YouTube channel aku ini, aku ucapkan selamat datang ya. Salam kenal, aku Gita, ibu rumah tangga dengan 1 orang anak. YouTube channelku ini berisi tentang rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga sehari-hari di rumah ya teman-teman. Ada kalanya aku share tentang budgeting, belanja bulanan, juga home decor. Dan semoga kalian juga mau dukung YouTube channel aku ya dengan cara like, komen, kemudian di-share ya. Jika suka dengan videonya, jangan lupa juga di-subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan jika aku upload video baru ya teman-teman. Terima kasih. Nah ini aku mau nambah ya untuk kolomnya karena kan kemarin tuh aku tuh belum ada kolom beras. Terus kemudian yang lain-lain ini kan untuk dana darurat aku udah pisahin, jadi aku mau ganti aja ya untuk kolom beras sama telur. Karena beras yang 150 udah aku kasih Pak Su, jadi ini aku taruh aja untuk yang telur ya. Jadi telur kemarin kan aku budgeting 150.000 ya teman-teman. Nah itu udah aku masukin semua untuk budgeting aku ya teman-teman. Alhamdulillah semoga cukup ya sesuai dengan ininya untuk budgetnya. Nah ini aku mau masukin untuk dana darurat aku budgetin juga 150.000 ya untuk ditaruh di tempat yang terpisah biar nggak terpakai ya. Karena kan aku tuh masih ambil sana sini kalau misalkan yang lainnya kurang. Jadi biar nggak keambil dana darurat ini tuh buat sesuatu hal yang kayaknya tuh tiba-tiba membutuhkan biaya, tapi mudah-mudahan nggak ada ya teman-teman. Jadi biar kita tuh nggak kebingungan atau pinjam sana sini, aku mau bikin wishlist buat sinking fund aku di tahun 2024.
Nah, pertama kali aku akan tuliskan dulu ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah beri kemudahan dalam prakteknya nanti ya teman-teman. Nah, untuk sinking fund sendiri aku tuh sebetulnya banyak ya keinginan aku. Banyak keinginan, terus kemudian kebutuhan. Jadi aku bikin daftarnya aja dulu ya. Jadi biar aku tuh teringat gitu ya kalau misalkan aku tuh punya daftar sinking fund. Nanti kalau misalkan ada yang aku ingat lagi bisa aku tulis lagi gitu ya. Di sini ada biaya pendidikan anak. Untuk biaya pendidikan anak ini udah jalan ya teman-teman. Sinking fund-nya. Nanti aku mau bikin sinking fund sama saving challenge di video yang terpisah ya. Jadi nggak jadi satu sama yang ini. Kemudian sinking fund untuk lebaran 2024 juga masih jalan ya. Nah, itu tuh untuk kayak aku misalkan mau ngasih angpau ke ponakan. Kemudian untuk beli baju lebaran, Omar. Kalau untuk THR mertua sama orang tua tuh nanti ya urusan THR Pak suami nanti. Kemudian mungkin aku mau ngecat rumah atau mau hias rumah gitu ya, atau mau beli roti lebaran gitu ya, kue lebaran. Insya Allah ya mudah-mudahan cukup ya sama sinking fund aku. Kemudian juga ada makeover kamar anak, makeover laundry room, makeover dapur. Kemudian aku sisipin juga ya sinking fund untuk berangkat umroh. Masya Allah, kayaknya kayak apa? Nggak mungkin gitu ya karena kan apa jumlahnya banyak ya nominalnya, tapi nggak ada yang nggak mungkin ya teman-teman kalau misalkan kita sudah punya niatan dan sudah berusaha. Mudah-mudahan sama Allah tiba-tiba ditambah gitu ya rezekinya, amin. Untuk kamar anak mudah-mudahan segera juga karena kan anak aku juga udah beranjak besar. Kemudian makeover laundry room juga kayaknya laundry roomku tuh pingin aku percantik gitu loh teman-teman. Dan dapur otomatis ya aku pingin mempercantik supaya aku tuh makin semangat untuk masak-masaknya. Dan aku nggak tahu ya ada penambahan yang lain lagi yang mudah-mudahan dikasih kesehatan untuk aku, suami aku dan anak aku supaya dimudahkan untuk mencari rezeki. Amin. Nah, ini aku warna-warnain dulu ya, untuk sederhana aja sih cara mewarnai aku ya teman-teman. Mudah-mudahan aku tuh semakin baik ya skillnya untuk menghias-hias. Untuk stiker, aku kayaknya nggak tempel-tempel stiker ya. Dan mohon maaf kalau misalkan aku tuh masih sering belepotan cara ngomongnya ya teman-teman. Ada kalanya aku ulangi, ada kalanya aku terusin aja ya karena kelamaan untuk dubbingnya. Dan ini aku tuh dubbingnya pagi hari di sebelah anak aku ya, lagi mainan anak aku. Jadi kalau misalkan terdengar suara anak aku mohon maaf ya jika mengganggu. Dan aku tekankan sekali lagi, aku tuh nggak ada niatan ria atau pamer ya dalam pembuatan budgetingku ini ya, Masya Allah. Ini masih banyak kekurangannya, aku tuh masih belajar, jadi mohon maaf juga kalau misalkan banyak kekeliruannya, kesalahannya. Aku tuh terima kasih kalau misalkan ada yang mengingatkan atau ada yang mengkritik gitu, tapi mohon diucapkan dengan sopan ya teman-teman. Kemudian aku tuh nggak ada niatan untuk pamer-pamer uang, dan ini tuh aku mau share untuk budgeting ini, siapa tahu bisa menebar kebaikan gitu dan memberi semangat gitu buat teman-teman yang belum budgetin. Ini tuh apa ya, menyenangkan gitu ya, kita bisa nabung, bisa bikin sinking fund, bisa saving challenge gitu teman-teman. Oke, ini aku udah selesai untuk masukin uangnya ke dalam dompet pintar. Dan ini ada uang pecahan 2000. Nanti rencananya aku mau bikin the power of 2000 ya teman-teman. Ini tuh dari uang pecahan 2000 itu bisa jadi uang 200.000, 300.000, 500.000 gitu ya sesuai kebutuhan. Nanti aku mau bikin di segmen yang terpisah ya, video terpisah. Sampai sini dulu ya teman-teman video dari aku. Semoga ada hal baik yang bisa ditiru ya di dalam videoku ini. Yang buruknya nggak usah ditiru. Mohon maaf ya atas kekeliruan, kesalahan, kekurangan di dalam videoku ini ya teman-teman, karena aku cuma manusia biasa. Semoga kita semakin lebih baik di tahun 2024 ini ya teman-teman, dan pokoknya makin cemerlang. Dan semoga kita masih bisa ketemu lagi ya di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.